Selamat pagi Indonesia, memulai Indonesia Pagi kami akan mengawali dan menghadirkan dialog agama bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA dengan topik keutamaan haji dan pengaruhnya bagian ke-14, kali ini adab haji. Kita sudah tersambung dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA yang akan membahas mengenai topik keutamaan haji dan pengaruh bagian ke-14 yakni adab haji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Topik kita pagi ini adalah keutamaan haji dan pengaruhnya bagian ke-14 yakni adab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam episode yang lalu kita sudah membahas 4 poin adab haji. Ikhlas dan niat. Memurnikan niat, meluruskan niat pergi haji hanya ingin cari ridha Allah. Yang kedua, taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Menghilangkan atau mencabut kemaksiatan. Menjauhkan kemaksiatan. Ada an-nadam, ada penyesalan terhadap dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Kemudian azam, ada keinginan kuat, tekad yang bulat untuk tidak mengulang perbuatan maksiat itu dan menggantinya dengan kebaikan dengan amal saleh. Kemudian yang ketiga, sebelum berangkat haji, mempelajari manasik haji, ilmu manasik al-hajj, hukum haji, rukun haji, wajib haji, kaifiyatul haji, bagaimana melaksanakan ibadah haji, ibadah tawaf, sa'i dan lain sebagainya, agar ibadah yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariat agama, sehingga diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, azad al-halal. Adab haji adalah membawa bekal yang halal. Tidak diterima ibadah seseorang, tidak diterima haji seseorang bila bekal yang dibawa adalah harta yang haram. Baik, kita akan teruskan hari ini. Adab haji berikutnya yaitu merasakan kemuliaan dan keagungan tempat-tempat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sha'air Allah. Barang siapa yang mengagungkan sha'air Allah, syiar-syiar Allah, fa'innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah takwaan hati. Merasakan kemuliaan tanah haram, keagungan Masjidil Haram, keagungan Ka'bah, kemuliaan tanah haram, Arafah, Muzdalifah, Mina, sehingga tumbuh dalam hatinya itu ada ketundukan, ada ketaatan terhadap apa yang telah Allah gariskan. Allahu Akbar. Bersyukur orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, mendapatkan tempat-tempat yang Allah berkahi. Maka tumbuhkan ada rasa keagungan kemuliaan terhadap tanah suci. Ketika dia tawaf, dia merasakan kemuliaan Ka'bah di hadapannya. Allahu Akbar. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Dia merasakan kemuliaan Ka'bah.
tempat pertama kali Allah bangun di muka bumi. Dan dia juga merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik Ka'bah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka sembahlah Rabb, pemilik Ka'bah. Sembahlah Rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb hadzal bait. Itu pemilik Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang bertawaf keliling Ka'bah, merasakan keagungan Ka'bah, bahwa dia saat itu sedang beribadah, dia tidak menyembah Ka'bah, tapi akan merasakan keagungan Ka'bah. Karena Ka'bah adalah Baitullah. Ka'bah adalah rumahnya Allah. Ka'bah yang memiliki adalah Allah. Maka saat itu dia beribadah benar-benar khusyuk, tadarru, ada ketundukan, ada kepasrahan. Dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik tempat yang Allah muliakan itu. Maka selalu hatinya diisi dengan tasbih, berzikir, beristighfar, memohon ampun, membaca tasbih, tahmid, takbir, mengagungkan, mensucikan, memuliakan, membesarkan Allah. Allahu Akbar. Dia banyak berzikir kepada Allah. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Banyak zikrullah di tempat-tempat yang Allah muliakan. Banyak zikrullah karena Allah menyebut zikrullah itu berulang-berulang. Seperti dalam ayat ini. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. Apabila kalian selesai dari wukuf di padang Arafah, kalian bertolak ke Muzdalifah, fadhkurullaha indal mas'aril haram. Maka ingatlah Allah, sebutlah Allah, berzikirlah kepada Allah indal mas'aril haram, di mas'aril haram, di Muzdalifah. Dia selalu berzikir kepada Allah di tempat-tempat yang Allah muliakan. Allahu Akbar. Pada Haji Arafah dia sudah berzikir, dia berdoa, bertolak dari Arafah menuju Mas'aril Haram, selalu berzikir kepada Allah. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Banyak ingatlah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Tsumma afidu حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس. Kemudian bertolaklah dari tempat bertolaknya manusia. Setelah selesai wukuf di padang Arafah, 9 Zulhijjah mulai tergelincir matahari masuk waktu zuhur, berzikir, bertasbih, memohon ampun, dan lain sebagainya. Maka setelah terbenam matahari, bertolak ke Muzdalifah. Wastaghfirullah. Mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Pada Haji Arafah, berzikir, memohon ampun. Allah udah dilaimu. Setelah kalian dari Arafah bertolak ke Muzdalifah, terus berzikir, terus ingat Allah, agungkan Allah, sucikan Allah, tahmid, tasbih, takbir, Allahu Akbar.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم, apabila kalian telah selesai melaksanakan ibadah haji, manasik haji, fadzkurullah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, sebutlah Allah, kazikrikum aba'akum aw asyadda zikra, seperti kalian menyebut leluhur-leluhur kalian. Pak Abi di Lampung. Assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abi. Pagi, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak Kiai. Di antara menunaikan ibadah haji itu memang bagi orang yang mampu kan Pak Kiai. Tetapi secara materi dia memang mungkin kurang, tetapi hartanya itu lebar, tanahnya lebar, itu lebar. Tapi kan itu yang diwajibkan seperti itu Pak Haji, Pak Kiai. Hartanya kan banyak nih, kan bisa dijual, bisa naik haji gitu. Itu sudah mencukupi bukan itu Pak? Itu aja yang saya tanyain Pak Kiai, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kiai. Baik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang yang pergi haji ada istitoah, ada kemampuan secara fisik, badannya sehat, dan ada istitoah secara finansial, ada harta, ada uang. Bisa jadi dia memiliki hartanya dalam bentuk tanah misalnya, maka dia bisa melaksanakan ibadah haji misalnya ketika tanah itu misalnya ada rezeki, misalnya ada pelebaran jalan misalnya, atau ada perluasan usaha dan perusahaan misalnya dan lain sebagainya. Itu termasuk dianggap istitoah karena dia memiliki harta dari sisi tanah yang banyak. Maka itu dia termasuk sudah ada istitoah karena dia memiliki harta yang banyak, tanah yang lebar, tanah yang luas. Saat dia misalnya ada pelebaran jalan misalnya, mendapatkan rezeki, ada pembebasan tanah misalnya, atau ada perusahaan yang akan membangun pabrik dan lain sebagainya, lalu tanahnya dibayarkan, maka itu termasuk dia memiliki harta, memiliki uang. Maka saat itu dia sudah memiliki istitoah. Maka berhak atau wajib dia untuk melaksanakan ibadah haji. Mengapa? Karena orang yang berhaji itu ada istitoah, yaitu kemampuan dari sisi kesehatan dan juga kemampuan dari sisi ekonomi. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu tidak mesti pakai uang yang banyak. Ibadah puasa juga begitu. Berbeda dengan ibadah haji. Karena ibadah haji itu tercakup di dalamnya ibadah qalbiyah. Ada ibadah badaniyah. Dan juga di dalam haji itu ada namanya ibadah maliyah. Ada ibadah harta. Jadi hartanya pun ikut dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah. Terakhir Pak Kiai, mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita mengenai adab haji di hari ini, silakan. Berhajilah karena Allah. Kemudian bekali haji dengan harta yang halal. Kemudian pelajari ilmu manasik haji. Kemudian banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar, banyak berinfak, banyak bersedekah, dan juga jauhkan rafas, jauhkan khusyuk, jauhkan
wal jibal. Allahu akbar. Allah pesan 3 hal dalam ayat Al-Quran. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan di bulan-bulan haji untuk pergi haji, jauhkan rafas, sumbu rayu, yang berkaitan dengan seksualitas, jauhkan itu. Jauhkan larangan-larangan selama ihram, jauhkan riba, fitnah, jaga lisan. Banyak zikrullah, banyak ingat kepada Allah. Jauhkan maksiat, usul, jauhkan jidal, berbantah-bantahan, bertengkar, berkelahi. Karena dia menjadi tamunya Allah, maka dia harus memiliki adab haji. Dia pergi haji bukan untuk senang-senang. Dia pergi haji bukan ingin mencari materi, kesenangan materi duniawi, bukan. Tapi dia pergi haji adalah perjalanan mulia, perjalanan sakral, perjalanan ibadah, perjalanan spiritual. Maka pergunakan waktu di sana betul-betul untuk ibadah. Tinggalkan hal yang tidak manfaat. Banyak zikrullah, sholat 5 waktu, jaga kewajiban terutama sholat 5 waktu, dan usahakan bisa berjamaah. Karena nilai fadilah sholat di sana sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang Allah berikan kesempatan rezeki tahun ini melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, mendapatkan haji yang mabrur. Orang-orang yang belum diberikan kesempatan melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan suatu saat Allah berikan anugerah, Allah berikan rezeki untuk menjadi tamunya Allah melaksanakan ibadah haji. Amin. Alamin. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya bersama Pro 3 di pagi hari ini dalam Dialog Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Dialog Agama bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA di pagi hari ini dengan topik keutamaan haji dan pengaruhnya bagian ke-14, yakni adab haji.